Halo, aku di sini akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Bagaimana situasinya? Oke, ini aku akan mengambil situasi tentang percintaan ya antara kamu dengan dia. Bagaimana nih? Boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian. Situasi percintaan kalian ini lagi apa sih? Lagi gimana sih? Oke. Dan siapa tahu nanti akan ada pesan atau saran yang bisa membantu kalian untuk mengambil suatu keputusan dalam hubungan kalian ya. Oke. Two of Swords reverse, kemudian Five of Pentacles reverse. Oke, Five of Swords reverse, Page of Wands, King of Cups reverse, Page of Swords. Oke. Ada pilihan di dalam hubungan kalian ya. Entah ini si dia ataupun kamu, ada suatu pilihan yang membuat kalian ragu di dalam hubungan ini ya. Entah itu dia memang perlu memilih antara prioritas mana yang harus dia ambil, entah dia ini memang punya beban untuk menanggung kehidupan keluarga besar, atau dia memilih antara kamu dengan keluarganya, atau dia memang punya opsi lain selain kamu. Maksudnya itu dia punya orang lain ya, pihak ketiga, pihak keempat, kelima, I don't know berapa. Intinya dia banyak pilihan selain kamu. Dia juga bisa jadi seperti itu, sehingga membuat dia masih bingung tentang hubungan kamu dengan dia karena dia masih banyak pilihan. Maka dari itu, jangan coba-coba kalian mendorong dia untuk memberikan kepastian karena tidak akan pernah dia berikan. Ya, misalnya gini nih, kalian masih sama-sama dengan dia nih ya sekarang. Terus kamu pengen dia ngasih keputusan tentang hubungan ini, mau nikah sama kamu. Ayo cepat, kamu harusnya ngelamar aku bla 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 bla. Jangan harap dia akan memberikan itu ya, karena di sini dia masih bingung antara dia harus memprioritaskan si A atau kamu, kayak gitu ya. A-nya itu siapa? Bisa jadi pihak ketiga dari kalian, maksudnya selingkuhannya. Bisa jadi ini dia memikirkan keluarganya yang mungkin secara ekonomi belum mapan, dari sisi dianya juga belum mapan, dia masih menanggung kehidupan keluarga besarnya, kayak gitu ya. Jadi banyak faktor ya. Kemudian ada Five of Pentacles reverse, dan aku lihat di sini bisa jadi kalian di sini udah pisah ya, karena Five of Pentacles. Jadi apa yang selama ini membuat kalian merasa tegang, membuat kalian merasa bingung, suntuk gitu ya, itu akan kalian lepaskan ya, terutama hubungan toksik seperti ini, yang dia punya selingkuhan, dia belum bisa menetapkan hati dia pada siapa atau pilihan dia pada siapa. Aku lihat kamu di sini udah bisa melepaskan itu semua. Bahkan di sini kalau misalkan kalian baru nih ya, baru pisah sama dia, kamu di sini udah bisa melepaskan rasa kesepian kamu. Ya, jadi kamu udah bisa melepaskan hubungan yang toksik, kamu juga udah bisa freedom, kamu udah bisa ikhlas, kamu udah bisa menerima semuanya, kamu udah nggak peduli lagi dengan hubungan cinta-cintaan di masa lalu. Intinya kamu sudah memaafkan apapun yang terjadi, masalah yang terjadi di masa lalu kamu ya. Jadi aku lihat ini kamu tuh udah freedom aja, udah freedom gitu ya. Dan bahkan di sini kamu udah siap menerima siapapun yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, entah itu orang baru. Intinya kamu udah bisa siap menerima percintaan baru. Bahkan kalau dari sisi dia nih ya, aku lihat dari Five of Pentacles, ketika kalian ini udah pisah ya, udah pisah, ada energi dia itu semakin kuat ternyata perasaannya sama kamu ya, karena di sini Five of Pentacles. Jadi dari sisi dianya itu kok setelah meninggalkan kamu, kok dia malah keinget kamu terus, rindu sama kamu ya. Jadi energi percintaan dia ke kamu itu malah mencuat, malah bangkit kayak gitu. Oke, Five of Sword-nya reverse. Jadi aku lihat di sini akan datang lagi komunikasi dari dia untuk memperbaiki hubungan. Ya.
dia akan bernegosiasi lagi untuk mengakhiri perselisihan di antara kamu, untuk mengatasi rintangan hubungan di antara kamu dengan dia. Apapun itu akan dia coba negosiasikan dengan kamu. Coba untuk kalian bicarakan lagi ya. Dan aku lihat di sini dia akan mencoba untuk melepaskan perselisihan dan masalah di masa lalu apapun itu. Dan aku lihat di sini eh, memang harus ada persetujuan ya di antara kamu dengan dia untuk mengakhiri atau untuk berdamai ya, untuk berdamai. Tapi ingat, eh nampaknya di sini yang tepat atau yang bisa membuat keputusan tentang hubungan ini bakalan bisa lanjut lagi, apa namanya tuh, union lagi itu kamu ya. Karena di sini aku lihat dari sisi kamunya itu kayak udah nggak percaya lagi sama dia. Karena ini Five of Sword ya. Kamu tahu kalau orang ini tuh nggak setia, orang ini nggak jujur ya. Orang ini suka selingkuh, sering mengkhianati kamu, terus juga dia nggak jujur, penuh dengan skenario yang menutup-nutupi ketidakjujurannya. Jadi kamu di sini udah mungkin cukup trauma. Oke, kamu mungkin akan memaafkan dia, tapi kamu kalau untuk union lagi, untuk bersatu lagi dengan dia, kamu akan pikir-pikir. Mungkin ya sebagian dari kamu akan menerima dia kembali. Kalau misalkan kamu melihat dia ada perubahan, tapi ada sebagian dari kamu juga nggak mau menerima dia lagi, ya. Karena di sini kamu udah menyimpulkan bahwa kamu dan dia itu sama sekali udah nggak cocok ya, dia itu udah nggak cocok lagi untuk kamu, kayak gitu kamu berpikirnya. Jadi mungkin 50-50 ya, mungkin ada yang bisa ada yang mau menerima dia lagi ataupun enggak, tergantung. Itu berarti aku serahkan keputusannya di kalian ya, aku tidak memaksakan kamu harus menerima dia lagi atau enggak, karena memang Five of Sword ini pesannya memang di dua pilihan itu. Mungkin di sebagian akan menerima, sebagian juga enggak. Apalagi Page of One nih, aku lihat di sini kebanyakan dari kalian lebih memilih untuk menunggu atau mungkin akan ada peluang orang baru datang ya, Page of One. Dan intinya aku melihat dari sebagian kalian sih, atau lebih banyak dari kalian itu lebih memilih untuk membuka hati ya, membuka hati untuk orang baru. Entah ini orang barunya itu udah datang ataupun belum, tapi intinya kalian akan siap untuk menerima orang baru ya. Atau paling tidak kalian di sini intinya nggak mau lagi berurusan dengan masalah di masa lalu gitu ya. Mau ini nanti yang datang orang baru ataupun orang lama, kalian akan welcome. Tapi kalau misalkan kalian mau dengan orang lama, hati kalian itu udah berpikir bahwa ya dia harus menjadi sosok yang baru dulu. Dia nggak akan mengulang lagi kesalahan dia yang lama kayak gitu ya. Karena Page of One, kamu itu udah berubah menjadi orang yang benar-benar beda gitu ya. Kamu benar-benar yang udah nggak mau lagi terperosok dengan permainan orang lama gitu ya, dengan permainan hubungan yang toksik gitu. Kamu nggak mau lagi. Bahkan di sini kamu udah mulai mencoba untuk memperkenalkan dirimu dengan orang-orang di sekitar yang udah lama nggak terhubung dengan kamu di sini. Bahkan kamu mungkin di sini udah mulai terkoneksi dengan seseorang yang energinya itu karismatik ya, eh orang yang mungkin seumuran dengan kamu atau mungkin lebih muda dari kamu ya. Dan aku lihat di sini kamu udah mulai udah bersemangat ya, udah bersemangat untuk menjelajahi kehidupan barumu. Jadi kamu tuh udah nggak mau lagi bingung dengan masa lalu atau bingung dengan percintaan, atau kamu takut nggak punya percintaan. Enggak, kamu udah nggak itu, nggak mikirin itu lagi. Kamu udah freedom. Aku ngeliat di sini kamu udah menatap masa depan ya, Page of One. Kamu udah menatap dan siap untuk menerima hal-hal baru kayak gitu ya. King of Cups. Oke, karena King of Cups ini mengkonfirmasi dari Five of Pentacles, Two of Swords reverse ya. Jadi memang kamu udah cukup lelah dengan hubungan ini, karena orang yang berdealing dengan kamu atau mungkin pasangan kamu yang kemarin ini orang yang tidak jujur, orang yang tidak bisa menghargai perjuangan kamu. Nampaknya di sini kamu yang terlalu berjuang dengan hubungan ini, kamu yang hanya apa ya,
hanya kamu yang mempertahankan hubungan ini, sedangkan kamu selalu diabaikan, ya, kamu nggak diperlakukan dengan hormat oleh pasanganmu, ya, kamu tidak diperhatikan, kamu tidak kamu tidak mendapatkan hal yang layak untuk diterima atau balasan yang layak untuk kamu terima dari orang ini gitu ya. Jadi eh di sini kamu benar-benar kayak udah benar-benar yakin pada hatimu, kamu nggak mau mengulang lagi hubungan itu, kamu udah pengen freedom, ya. Sekarang kamu udah terbuka dengan siapapun yang mau datang, atau mungkin kalau misalkan belum datang juga orang baru, ya udah kamu freedom, kamu lebih asik dengan dirimu sendiri aja sekarang, ya. Kamu lebih menatap masa depanmu, uh, karena di sini kamu single pun kamu free gitu, kamu bebas, kamu seneng, kamu bahagia gitu aku melihatnya ya. Karena di sini kamu cukup tersiksa banget ya dengan King of Cups, dengan Five of Pentacles, dan Two of Swords, terutama Two of Swords yang ini ya. Jadi ya aku lihat kamu udah freedom banget. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu itu pengen punya pasangan yang uh, berintelektual ya. Jadi kalau ngomong itu ya yang berintelektual. Kalau tentang mau percintaan yang secara emosional, yang manja-manjaan atau yang romantis-romantis ini tuh kamu kayak nggak terlalu tertarik sih sama itu. Tapi kamu lebih suka sama pasangan yang berintelektual. Kamu suka sama orang yang cerdas ya. Makanya di sini hubungan kamu itu memang sulit ya. Hubungan kamu itu terlalu sulit untuk bisa menemukan pasangan yang tepat. Karena aku lihat di sini kamu juga orang yang nggak mau ambil pusing, kamu juga nampaknya orang yang berwawasan gitu ya. Page of One, lihat dia ini orang muda yang memegang satu tongkat, berarti dan arah tatapannya itu luas ya. Kamu nggak cuma menatap satu fokus ke depan, tapi kamu menatapnya ke langit. Jadi benar-benar yang mungkin kamu itu orang yang pemikirannya luas gitu ya. Kamu suka dengan pasangan yang berintelektual, kamu suka sama orang-orang cerdas. Jadi kalau kamu mencari orang yang seperti itu memang agak sulit ya. Apalagi aku lihat di sini sebenarnya kamu itu bukan orang yang suka berteman dengan sono sini sono kamu nggak suka banyak banyak teman atau kenalan gitu ya. Jadi kayaknya kamu lebih suka menyendiri ya. Orang berintelektual itu memang gitu ya, orangnya suka menyendiri. Heran saya juga. Jadi maka dari itu Page of Swords di sini keluar, memang hubungan kalian ini memang sulit ya dengan orang ini. Dan ya sekarang tuh kamu lebih ya udah menyibukkan dirimu sendiri, dan kamu akan tetap mencoba mencari orang yang berintelektual. Itulah kriteria kamu. Aku lihat memang kamu hubungannya dengan orang ini emang sulit gitu ya. Penuh dengan hambatan, penuh dengan perselisihan, penuh dengan cekcok ya. Jadi lebih sulit sih mempertahankannya itu. Dan untuk sekarang ya udah kamu menikmati kehidupanmu, benar-benar freedom, dan mencari orang-orang yang sefrekuensi sama kamu secara intelektual ya. Karena aku lihat di sini kamu bergairahnya sama orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintelektual, bukan orang-orang yang kelemar-kelemar manjain kamu atau yang gimana-gimana gitu. Kamu lebih suka sama orang yang mau berkomunikasi sama kamu, tapi punya pandangan luas gitu ya. Oke. Jadi aku lihat memang kamu ini orangnya tegas ya, orang yang tegas, orang yang tahu tujuan, orang yang tahu arahan ya, kayak gitu. Benar-benar berprinsip sih, lebih ke benar-benar prinsip, punya prinsip kayak gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan aku kali ini. Inilah kisah keadaan ya, keadaan kamu, antara kamu dengan dia. Untuk kamu menerima dia atau tidak, Five of Wands itu memberikan kamu pilihan ya. Kamu menerima dia atau tidaknya. Tanya lagi pada hatimu ya, kamu maunya gimana. Karena kehidupan percintaan itu memang takdir, tapi ya tergantung dari kamunya juga mau menjalani atau enggak ya. Memang takdir, takdir. Tapi semua itu untuk mencapai takdir, kamu memang juga harus ada perjuangannya kan, kayak gitu ya. Jadi makanya aku di sini tidak mau menanggung masa depanmu. Maka dari itu aku serahkan padamu, karena semua kehidupanmu
hak dan ya semua hak itu ada di kamu keputusannya ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua di pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.